Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa anugerah Tuhan itulah yang membuat kami dapat bersekutu dengan Bapa. Kami hari ini Tuhan ingin mempersiapkan hati kami untuk dapat merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Karena itu Tuhan tolong lembutkan hati kami sehingga setiap kami menjadi orang-orang yang siap untuk diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan. Ditransformasi menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam segala keterbatasannya untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik kepada jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini teks kita terambil dari Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai 14, tapi saya akan bacakan 2 ayat saja untuk kita semua. Ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Kolose pasal pertama ayat 9 sampai 10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mendengar sharing daripada rekan-rekan sekalian begitu ya, ada anak yang berhasil studi sampai ke luar negeri. Saya gembira, tentunya orang tuanya sangat gembira, Bapak Ibu Saudara. Apalagi ketika orang tuanya mendengar kabar bahwa anaknya di luar negeri itu berhasil menempuh pendidikan dengan baik, begitu ya, dapat nilai yang baik, bahkan lulus dengan baik, bahkan ditawari pekerjaan-pekerjaan yang baik oleh perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri. Senang sekali hati orang tua itu. Ada sukacita tersendiri di dalam hati orang tua itu. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika orang tua mendengar kabar bahwa anaknya di luar negeri kemudian di DO, atau kemudian bermasalah sampai harus berurusan dengan hukum, betapa sedihnya hati orang tua, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu banyak sekali orang tua mendoakan anaknya sehingga mereka dapat studi dengan baik, agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik, agar anak-anaknya tetap cinta akan Tuhan walaupun jauh daripada orang tuanya. Bapak Ibu Saudara, demikian juga Paulus. Paulus dikatakan di ayat ini, kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat-ayat sebelumnya, di ayat yang keempat dikatakan Paulus mengucap syukur kepada Allah. Oleh karena apa Bapak Ibu Saudara? Oleh karena mereka ada di dalam satu kondisi kerohanian yang baik. Paulus mengucap syukur melihat jemaat daripada Kolose ini bertumbuh dengan baik. Dikatakan bahwa jemaat-jemaat di Kolose memiliki iman dan kasih yang sangat baik kepada Tuhan dan kasih kepada sesama yang sangat baik. Artinya Bapak Ibu Saudara, jemaat di Kolose mengalami pertumbuhan iman dan juga mereka di sana menghasilkan buah-buah yang baik. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara, Paulus menulis hal ini artinya dia begitu tertarik dengan iman, dengan buah-buah yang dihasilkan oleh jemaat di Kolose, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, buah seperti apa yang sebetulnya jemaat-jemaat Kolose ini hasilkan? Buah seperti apa? Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara soal buah, buah itu sebenarnya adalah hasil, Bapak Ibu Saudara. Atau sesuatu yang keluar karena melakukan satu hal, begitu ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai buah di dalam Alkitab, kalau kita berbicara mengenai buah selalu terkait dengan dua hal. Yang pertama adalah ketika Paulus berkata tentang buah-buah, yaitu di dalam Galatia 5, ayatnya yang ke-19 sampai ke-23. Di situ ada dua bagian besar Bapak Ibu Saudara. Di mana yang pertama itu berbicara soal buah kedagingan. Di ayat yang ke-19 sampai 21, saya bacakan untuk kita semua. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara,
Hal-hal ini merupakan buah kedagingan yang dihasilkan, yang diproduksi daripada dosa yang mengakar kuat di dalam kehidupan manusia. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, di bagian yang kedua, menarik sekali Paulus mengkontraskan antara buah kedagingan ini dengan buah roh, Bapak Ibu Saudara. Dikontraskan begitu kuat. Dikatakan di ayat yang selanjutnya 22 sampai 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, buah daripada roh ini, buah roh ini dihasilkan daripada Injil yang telah kita terima. Dihasilkan daripada iman yang mengakar kuat di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa memproduksi kasih, sehingga kita bisa memproduksi sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara soal buah, itu selalu dikaitkan dengan perkataan Tuhan Yesus, yang mana di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 dikatakan begini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dikatakan, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini Tuhan sebenarnya ingin mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa kita dipanggil untuk menghasilkan buah, memproduksi buah. Sehingga sebetulnya orang Kristen tidak boleh menggunakan kehidupannya untuk sembarangan. Tetapi harus menghasilkan buah roh, bukan buah kedagingan, Bapak Ibu Saudara. Dan buah yang dihasilkan diminta apa? Saya bacakan sekali lagi kalimatnya. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita diminta untuk menghasilkan buah yang tetap. Wah, Bapak Ibu Saudara, ini menarik sekali. Bukan buah yang sementara ada, lalu buah yang sementara tidak ada. Tetapi kita diminta menghasilkan buah yang tetap. Artinya kita konsisten menghasilkan buah itu, Bapak Ibu Saudara. Artinya ketika kita memproduksi kasih, kita harus mempertahankannya. Supaya kasih itu jangan hilang di dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa terus mengasihi terus menerus di dalam kehidupan kita. Jangan sebentar kita mengasihi lalu sebentar kita kehilangan kasih itu. Sebentar kita bersukacita, sebentar kita tidak melakukannya. Sebentar ada damai sejahtera dalam kehidupan kita, sebentar tidak ada. Tetapi yang Tuhan minta adalah buah yang tetap itu ada di dalam diri kita. Sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara punya pengalaman yang sama seperti saya. Kita masing-masing mungkin memiliki makanan kesukaan dan kita akan datang ke satu tempat itu lalu kita makan di sana. Lalu Bapak Ibu Saudara, saya pernah di tempat makan yang biasa saya makan. Saya sering kali makan di sana karena suka begitu ya, bersama dengan keluarga. Satu kali Bapak Ibu Saudara rasanya berubah. Tidak tahu apa yang menyebabkan rasanya berubah. Datang lagi rasanya sudah lain Bapak Saudara. Artinya Bapak Ibu Saudara, tempat makan ini tidak bisa menjaga kualitas daripada makanannya. Sehingga dia menghasilkan rasa yang tidak konsisten. Ini tidak baik Bapak Ibu Saudara bagi pemilik restoran begitu ya. Memang ada harga yang harus dibayar untuk menghasilkan buah yang konsisten. Untuk menghasilkan sesuatu yang konsisten. Terkadang kita harus bekerja lebih keras. Terkadang kita harus bisa berkata tidak terhadap sesuatu yang kelihatannya bagi mata kita itu lebih mudah untuk kita lakukan. Kita harus berani berkata tidak. Nah, begitulah sebetulnya kita harus membiarkan diri kita sehingga kita dapat menghasilkan buah yang konsisten. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kita dapat menghasilkan buah yang konsisten tersebut, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, caranya adalah mencari saudara seiman yang dapat memperhatikan kerohanian kita. Mencari saudara seiman yang dapat memperhatikan kerohanian kita. Di ayat yang pertama,
maksud saya di pasal yang pertama ayat yang ke-9 dikatakan begini. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Nah Bapak Ibu Saudara, menarik Bapak Ibu Saudara. Jemaat di Kolose ini sungguh beruntung. Mereka mendapatkan seorang mentor, seorang yang dapat memperhatikan kondisi kerohanian mereka, seorang yang begitu peduli dengan iman mereka, yaitu Paulus. Nah Paulus Bapak Ibu Saudara tidak berhenti-hentinya mendoakan jemaat di Kolose ini. Bapak Ibu Saudara, kita bukanlah orang yang dapat berjalan sendirian saja. Ada saja dalam kehidupan kita yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Baik itu dalam pekerjaan, setinggi apapun jabatan kita. Kita selalu butuh orang lain untuk menolong kita, untuk membantu kita. Kita tidak bisa bekerja seorang sendiri atau kita akan kelimpungan, begitu ya. Nah, demikian juga dengan kehidupan spiritual kita. Kita akan sangat kelimpungan bila kita mengusahakannya sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita butuh rekan yang selalu mendoakan kita. Kita butuh rekan yang selalu memperhatikan kehidupan spiritualitas kita, memperhatikan kerohanian kita. Sehingga kita dapat melihat blind spot di dalam diri kita yang mungkin kita tidak sadari. Yang mungkin kita tidak lihat Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang lain dapat melihatnya, memberitahukannya kepada kita. Sehingga kita dapat bertumbuh, berakar kuat, dan menghasilkan buah Bapak Ibu Saudara. Maka penting sekali sebetulnya ada seorang pendoa bagi kita. Seorang yang memperhatikan kehidupan kerohanian kita. Seorang mentor atau seorang sahabat yang mau berjalan bersama-sama untuk meningkatkan kehidupan spiritualitas kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, carilah orang-orang yang demikian. Orang-orang yang membantu pertumbuhan spiritualitas kita. Jangan sampai kita bergumul sendiri, jangan sampai kita mengalami kesusahan sendiri dalam pergumulan akan kerohanian kita. Carilah partner-partner doa dan bangunlah kehidupan doa bersama-sama dengan dia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua. Bagaimana caranya supaya kita menghasilkan buah yang tetap? Yang kedua adalah kita perlu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-10 dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapan Tuhan, serta berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kata layak di dalam bahasa aslinya dipakai kata aksios, yang memiliki arti berpadanan, atau seharusnya, atau bisa juga diterjemahkan sesuai. Sedangkan kata berkenan di dalam bahasa aslinya dapat diartikan menyenangkan. Menyenangkan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kehidupan kita menjadi kehidupan yang layak di hadapan Allah. Menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Menjadi kehidupan yang menyenangkan Allah, yang berpadanan dengan Injil, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita dapat menghasilkan kehidupan seperti ini? Galatia 5 ayat 24, Paulus kembali memberikan sebuah clue yang sangat menarik bagi kita. Dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sekali lagi saya bacakan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bapak Ibu Saudara, salah satu cara agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan adalah menyalibkan kedagingan kita. Menyalibkan buah-buah dosa kita. Menyalibkan keinginan dan hawa nafsu kita yang dapat menyeret kita kepada kedagingan. Bapak Ibu Saudara, kita adalah milik Kristus Yesus. Kalau kita yang adalah milik Kristus Yesus, maka kita tidak boleh lagi hidup dengan semua ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita harus menanggalkannya, meninggalkannya. Dikatakan kita harus menyalibkannya, Bapak Saudara. Artinya kita tidak lagi melihat ke belakang. Kita tidak lagi melirik dosa itu. Kita meninggalkannya. Jangan sekali-sekali melihat dosa itu dan menginginkannya kembali, Bapak Ibu Saudara. Simpelnya, kita tidak boleh membuka celah. Sehingga kalau kita membuka sedikit saja celah,
dosa itu perlahan-lahan akan masuk menjadi besar dan menghancurkan kita. Bapak Ibu Saudara, kita perlu hati-hati dengan hal ini. Sama seperti sebuah perahu yang bocor, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang bocor perahu sedikit itu diabaikan. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika di laut itu terhantam ombak dan lain sebagainya, lubang yang kecil itu lama-kelamaan menjadi lubang yang besar. Dan ketika menjadi lubang yang besar, maka itu akan sangat berbahaya. Air akan masuk dan akan menenggelamkan perahu itu. Nah, demikian juga dengan dosa. Sedikit saja kita berikan toleransi, maka kita tidak akan mampu menahannya. Maka kita akan tergoda dan jatuh di dalamnya. Sama seperti Daud, Bapak Saudara. Daud ketika melihat Batsyeba begitu ya, dia tidak langsung berzina dengan Batsyeba, Bapak Saudara. Namun pertama-tama Daud melihatnya terlebih dahulu. Ketika Daud melihat, disitulah sebetulnya keputusan yang penting yang harus diambil oleh Daud. Apakah Daud langsung ingin mengkatnya atau Daud ingin meneruskannya? Namun Daud, Bapak Saudara, memilih untuk membuka celah di dalam hatinya. Membiarkan dosa itu perlahan-lahan masuk ke dalam kehidupannya. Sehingga Daud daripada melihat itu, dia melangkah lebih lanjut. Daud menginginkan Batsyeba, lalu mulai merencanakannya. Lalu mulai berzina dengan dia. Hati-hati Bapak Saudara dengan dosa. Perlahan-lahan dosa itu dapat menenggelamkan kita dan menghancurkan kita. Nah, karena itu Bapak Saudara, Billy Graham pernah mengatakan little sin can destroy our fruitfulness for the Lord. Dosa yang kecil dapat menghancurkan buah kita untuk Tuhan. Hati-hati Bapak Saudara, kalau kita ingin menghasilkan buah yang baik, kita harus memangkas dosa-dosa yang bercokol di dalam diri kita. Kita harus menyalibkannya dan kemudian kita harus meninggalkannya tanpa meliriknya kembali, tanpa menginginkannya kembali. Dosa apa Bapak Saudara yang hari ini kita masih gumulkan? Tinggalkan itu, pangkas itu. Jangan beri sedikit pun kesempatan kepada dosa. Segera katakan tidak kepada dosa ketika dosa mulai menggoda kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya kita dapat berbuah tetap? Yang terakhir adalah kita perlu menjaga hidup dengan kebenaran firman. Menjaga hidup dengan kebenaran firman. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-10 di kalimat terakhir dikatakan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bapak Ibu Saudara, agar kita konsisten menghasilkan buah Injil, buah iman, kita perlu menjaga diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu kali ada sebuah tank begitu ya, ini di dalam masa perang. Dia masuk ke dalam wilayah musuh. Tetapi musuhnya tidak terlihat Bapak Ibu Saudara. Ketika tank ini berjalan lalu kemudian mulai ada suara tembakan. Sekali, dua kali suara tembakan. Tank ini mulai mencari kemana arahnya. Lalu kemudian mulai Bapak Ibu Saudara ada tembakan ke tank ini. 2-3 kali tembakan ke tank ini. Tank ini berusaha mencari namun kesulitan. Lalu Bapak Ibu Saudara, tank ini mulai menembak ke arah kira-kira tembakan itu, peluru itu berasal. Dia mulai menembak Bapak Saudara. Namun ketika tank ini menembak, lalu tembakan balasan muncul lagi. Ternyata ada 1-2 peluru yang kemudian menembak tank ini. Tank ini menembak lagi Bapak Saudara. Lalu kemudian ada tetap peluru balasan. Artinya apa? Tank ini mulai bingung Bapak Ibu Saudara. Waduh, ini kenapa tembakan saya tidak mempan begitu ya. Akhirnya prajurit-prajurit yang ada di dalam tank ini keluar. Kemudian melihat, wah sebetulnya Bapak Saudara itu hanya senapan yang diberikan sebuah benang. Yang diarahkan kepada tank, orang yang tidak ada di situ. Prajurit yang keluar kemudian disergap oleh sekelompok orang. Kemudian mereka ditawan. Bapak Ibu Saudara, demikian sebetulnya ketika kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita seperti ada di dalam tank itu. Kita tidak akan mempan terhadap tembakan yang ada
yang berasal daripada musuh. Namun ketika kita mulai keluar dari tank itu, kita akan mudah disergap oleh musuh. Karena itu Bapak Ibu Saudara, biarkan kehidupan kita terus dijaga oleh tank itu, dijaga oleh kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan aman Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan terluka, kita tidak akan tertangkap oleh musuh. Mazmur 119 ayat yang ke-9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Bapak Ibu Saudara, pertahankan kehidupan kita dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita menjadi seorang yang layak, yang berkenan, yang dapat konsisten melakukan, menghasilkan buah. Jangan kita berhenti untuk belajar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Melainkan kita harus bertumbuh melalui kebenaran firman Tuhan. Dikatakan Bapak Ibu Saudara di dalam Kolose 1 ayat yang ke-9, yang ke-10, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bagaimana kita bisa bertumbuh dalam pengetahuan yang benar? Sederhana saja Bapak Ibu Saudara. Kita harus tetap terus-menerus belajar akan firman Tuhan. Mengapa demikian? Sebetulnya semakin kita belajar firman, semakin kita mengenal Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mencintai Tuhan. Semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita berakar di dalam Tuhan dan menghasilkan buah untuk Tuhan. Nah, namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, sewaktu kita berhenti belajar firman Tuhan, saat itu kita berhenti untuk mengenal Tuhan. Dan ketika kita berhenti untuk mengenal Tuhan, di saat itulah kita berhenti untuk mencintai Tuhan. Dan ketika kita berhenti untuk mencintai Tuhan, di saat itulah kita berhenti bertumbuh di dalam Tuhan. Pastikan Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Dengan cara terus-menerus mempelajari firman Tuhan, mendalami firman Tuhan. Sehingga kita menjadi penghasil buah yang baik, yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, hari ini kami datang kepada Tuhan, memohon anugerah Tuhan bagi setiap kami. Kami menyadari Tuhan bahwa seringkali kami tidak menghasilkan buah yang tetap. Kami tidak konsisten dalam menghasilkan buah. Sebentar ada kasih yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kami, yang bahkan kami dapat ekspresikan keluar. Namun sebentar rasanya kami membenci, namun sebentar rasanya kami kehilangan kasih itu. Tolong kami Tuhan dapat menghasilkan buah yang baik. Tolong kami Tuhan dapat menghasilkan buah roh itu terus-menerus di dalam hati kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Jaga hidup kami Tuhan, berikan kami ketekunan yang keras untuk kami dapat melakukan dan belajar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.